Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulhilmi Mujdan, NIM 190806941109. Di sini saya bersama keempat rekan saya akan mepresentasikan tentang proposal bisnis yang kami rencanakan. Untuk proposal bisnis sendiri yaitu judulnya adalah Kulikita Mobile Application. Kenapa kok Kulikita Mobile Application? Nah, selanjutnya akan saya jelaskan di latar belakang ini. Pada masa pandemi ini, banyak sekali pekerja-pekerja kasar ataupun buruh harian mengalami kemerosotan dalam segi finansial, sehingga perlu ada terobosan-terobosan baru dalam mengatasi masalah ini. Sedangkan di sisi lain, mobilitas masyarakat antar daerah di Indonesia mengalami peningkatan, sehingga berbagai kebutuhan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah ketika kondisi rumah harus diperbaiki dan masyarakat tidak memiliki kenalan buruh bangunan, maka biasanya masyarakat akan memperbaikinya sendiri. Namun, di tengah kesibukan pekerjaan terkadang tidak cukup waktu untuk melakukannya, dan akhirnya pekerjaan tersebut terbengkalai. Nah, di sini kami akan menghadirkan sebuah startup jasa penyedia buruh bangunan yang bernama Kulikita. Kulikita Mobile Application adalah sebuah startup aplikasi teknologi yang melayani jasa penyediaan buruh bangunan melalui aplikasi. Aplikasi ini juga akan menghitung harga yang pelanggan perlu bayarkan berdasarkan pekerjaan bangunan apa yang pelanggan inginkan, serta jangka waktu pengerjaannya. Kedepannya aplikasi ini kami harapkan bisa tersedia di App Store dan Play Store. Penggunaan aplikasi mobile Kulikita diharapkan bisa membuat penghasilan buruh bangunan bertambah karena mempermudah dalam mencari pekerjaan. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah adalah bagaimana penggunaan aplikasi Kulikita Mobile Application. Yang kedua, bagaimana implementasi CRM pada Kulikita Mobile Application. Tujuannya adalah untuk mengetahui penggunaan aplikasi Kulikita Mobile Application. Selanjutnya adalah untuk mengetahui implementasi CRM pada Kulikita Mobile Application. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Rita Lydia Frare dengan NIM 190806941107. Materi yang saya akan bawa di sini adalah tentang e-commerce. Pertama, pengertian e-commerce. Menurut Clotter dan Armstrong 2012, e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnisnya dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. Menurut Wong 2010, e-commerce adalah proses jual beli dan memasarkan barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Selanjutnya adalah jenis-jenis e-commerce. Yang pertama adalah business to business atau B2B. Yang kedua adalah business to konsumen atau B2C. Yang ketiga adalah konsumen to konsumen atau C2C. Dan yang keempat adalah konsumen to business atau C2B. Selanjutnya adalah pengertian dan jenis-jenis business plan. Perencanaan bisnis atau business plan menurut Richard Peter 1995, Alma 2004, merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai sewaktu usaha. Jenis-jenis business plan. Yang pertama adalah startup business plan, yang kedua adalah strategi business plan, yang ketiga operation business plan, yang keempat adalah development business plan, dan yang kelima adalah grow business plan.
Nah, selanjutnya adalah manfaat dan pentingnya bisnis plan. Yang pertama adalah manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu dapat mendekati asumsi kebenaran, yang kedua membandingkan hasil dengan rencana, yang ketiga alat komunikasi untuk meyakinkan pihak lain, dan yang keempat adalah wirausaha dapat berpikir kritis dan objektif. Kemudian ada pentingnya bisnis plan. Yang pertama mengawali sebuah bisnis, yang kedua mencari sumber dana, yang ketiga membuat bisnis lebih fokus dan terarah, yang keempat memprediksi masa depan, dan yang kelima adalah menaikkan level bisnis. Nah, di sini ada komponen penyusun bisnis plan. Yang pertama adalah gambaran bisnis, yang kedua cara pemasaran produk, yang ketiga analisis terhadap produk pesaing, yang keempat planning desain dan pengembangan produk, yang kelima rencana operasional dan manajemen, yang keenam keuangan, yang ketujuh pemantauan produk, dan yang terakhir kedelapan adalah evaluasi produk. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Nanta Putra dengan NIM 087 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian CRM atau Customer Relationship Management. CRM atau Customer Relationship Management adalah integrasi dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menangani interaksi dengan pelanggan. Nah, menurut Kotler, CRM adalah sebuah proses pendukung perusahaan untuk menyediakan layanan pelanggan secara real-time dan menjalin hubungan dengan setiap pelanggan melalui penggunaan informasi tentang pelanggan. Nah, CRM ini dapat melalui penggunaan informasi tentang pelanggan. Menemukan informasi terbaru, mulai dari keluhan, permintaan produk, dan jenis-jenis layanan yang perlu ditingkatkan. Dan saat ini, banyak perusahaan yang berusaha aktif di media sosial dapat lebih dekat dengan pelanggan mereka. Nah, bentuk CRM ini secara tradisional merupakan layanan pelanggan yang terhubung melalui telepon. Akan tetapi, sekarang dalam bentuk perangkat lunak yang juga dapat dihubungkan ke media sosial, sehingga dapat lebih mudah dan tidak perlu kehilangan jejak, bahkan fungsinya yang lebih fleksibel. Selanjutnya adalah komponen dalam CRM. Yang pertama ada pelanggan atau customer. Nah, pelanggan atau customer adalah semua pihak yang akan pernah dan menggunakan layanan atau layanan yang disediakan oleh perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan pembelian, atau pemeliharaan. Lalu yang kedua ada hubungan atau relationship. Hubungan atau relationship adalah saat membangun hubungan dengan pelanggan. Perusahaan harus memperhatikan komunikasi dua arah. Nah, tujuan dari hubungan ini adalah untuk memberikan kepuasan jangka panjang antara kedua pihak, pelanggan, dan perusahaan. Lalu yang ketiga ada manajemen. Manajemen hubungan pelanggan berfokus kepada pengelola dan meningkatkan hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Dengan adanya hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggan, itu akan membantu perusahaan dalam mengembangkan keunggulan kompetitif. Nah, berikut adalah tujuan dan manfaat di CRM. Yang pertama adalah untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan. Lalu yang kedua ada menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan. Yang ketiga ada menggunakan informasi yang telah terintegrasi. Lalu ada manfaat dari CRM. Yang pertama, CRM mampu membentuk sebuah loyalitas dari pelanggan. Lalu yang kedua, meningkatkan profit dari perusahaan. Yang ketiga, memperoleh informasi pelanggan. Lalu yang terakhir, proses operasional jadi lebih terstruktur dan efisien. Untuk selanjutnya adalah pengertian dan komponen sosial media marketing. Nah, pengertian dari sosial media marketing ini sendiri yaitu yang paling mudah digunakan, mengingat platform media sosial yang sangat beragam jenis dan dalam penggunaannya. Terus sosial media marketing berkaitan erat dengan konten marketing dan juga sering dikaitkan dengan pay-per-click atau PPC. Nah, berikut adalah komponen penting dalam sosial media marketing.
Yang pertama ada fokus pada sasaran, yang kedua aktif dalam berinteraksi, yang ketiga menggunakan influencer, lalu yang terakhir yaitu menggunakan pay per click atau PPC. Nah, sekian presentasi dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Murnati Komaria, NIM 106. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dari proposal kelompok 2 yang berjudul kulit kita. Di sini ada yang namanya strategi marketing e-commerce. Dalam strategi marketing e-commerce, ada yang namanya konten pemasaran atau konten marketing, merupakan hal penting yang sudah seharusnya menjadi perhatian tim pemasaran di seluruh perusahaan-perusahaan platform e-commerce. Hal ini dikarenakan trafik yang dihasilkan oleh konten pemasaran ini 8 kali jauh lebih tinggi dibandingkan konten lainnya. Selanjutnya yaitu cara yang dilakukan untuk menarik konsumen. Yang pertama, jangan malas untuk melakukan riset mendalam terhadap strategi pemasaran konten yang dilakukan oleh kompetitor. Hal ini bertujuan agar menambah pengetahuan dan juga kreativitas kita dalam membuat sebuah konten. Yang kedua adalah mencoba gaya pemasaran konten yang unik agar terlihat berbeda dengan kompetitor lainnya. Dan yang ketiga, mengubah pola pikir, yang mana biar sesuai dengan perkembangan zaman dan modernisasi sekarang. Baik, selanjutnya yaitu implementasi bisnis. Di sini ada rencana operasional usaha. Nah, di sini ada persiapan pembuatan aplikasi kulit kita. Yang pertama yaitu mempersiapkan desain aplikasi, yang kedua mempersiapkan web dan sosial media, yang ketiga menjalin hubungan dengan komunitas-komunitas buruh bangunan untuk mendapatkan database, dan yang keempat adalah melakukan pemasaran secara pasif melalui media sosial. Selanjutnya di sini ada rencana biaya. Nah, seperti yang terlihat, ini merupakan rencana alokasi penggunaan anggaran pada aplikasi kulit kita. Di sini ada yang namanya peralatan penunjang. Pada peralatan penunjang ini yang dibutuhkan yang pertama adalah upgrade komponen komputer di sini dengan estimasi harga sebesar Rp950.000. Kemudian yang kedua adalah buku modul pemrograman aplikasi dengan estimasi harga Rp250.000. Kemudian yang ketiga adalah hard disk eksternal dengan estimasi harga sebesar Rp1.000.000. Kemudian di sini ada bahan habis pakai. Yang pertama adalah sewa hosting profesional dengan harga sebesar Rp1.000.000. Kemudian ada sewa domain profesional dengan harga sebesar Rp500.000. Kemudian ada transportasi. Yang pertama di sini ada konsumsi sebesar Rp100.000, kemudian bensin sebesar Rp200.000. Kemudian ada publikasi karena kita menggunakan sosial media di sini sebesar Rp500.000 dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian ada merchandise yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah kaos mitra. Kita menggunakan kaos mitra ini digunakan 200 pieces kaos mitra dengan harga satuan sebesar Rp20.000 dengan total Rp4.000.000. Kemudian yang kedua adalah topi mitra, dibutuhkan 200 pieces dengan harga satuan Rp15.000 dengan total sebesar Rp3.000.000. Kemudian ada barang lain-lainnya. Yang pertama adalah lisensi Proto.io sebesar Rp150.000. Kita total di sini dengan harga Rp200.000. Kemudian ada pembuatan akun developer Android itu sebesar Rp300.000. Kemudian ada promosi aplikasi sebesar Rp500.000, sehingga total anggaran yang dibutuhkan untuk penggunaan aplikasi dari kulit kita ini sebesar Rp13 juta. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke. Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ariana Alvinita, menyambung presentasi dari rekan saya sebelumnya. Untuk kali ini ada implementasi CRM atau Customer Relationship Management pada
Kulikita Mobile Application. Penyediaan pelayanan pelanggan yang baik dapat menambah poin plus untuk perusahaan. Nah, di materi di bab sebelumnya sudah dijelaskan terdapat CRM atau Customer Relationship Management. Nah, CRM ini mendukung suatu perusahaan untuk menyediakan pelayanan kepada pelanggan secara real-time dengan menjalin hubungan dengan tiap pelanggan yang berharga melalui penggunaan informasi tentang pelanggan. Dengan berfungsi sebagai tempat menyimpan informasi pelanggan serta membuat profil pelanggan untuk staf, CRM ini bertujuan sebagai integrasi dari setiap proses di perusahaan. Strategi yang dilakukan dalam konsep CRM ini akan menciptakan relasi yang baik antara perusahaan dan customer. Bahkan strategi ini dapat meningkatkan kesetiaan customer terhadap perusahaan. Implementasi penggunaan CRM dalam platform Kulikita berfokus pada penggunaan CRM pada tahap pendaftaran, pemesanan, dan pemberian saran terhadap perusahaan. Penggunaan sistem ini akan menyajikan informasi mengenai perusahaan serta sebagai media interaksi perusahaan dan customer untuk menjaga relasi. Sistem ini memungkinkan untuk mempermudah aliran dalam suatu program. Nah, di sini CRM menggunakan use case diagram di mana model sistem ini berorientasi pada objek yang mengidentifikasikan aktor yang terlibat dalam interaksi. Nah, di sini ada diagram use case-nya untuk customer. Untuk the use case ini dapat dijelaskan bahwa hal yang dilakukan customer pertama kali dalam masuk untuk aplikasi Kulikita ini yaitu dengan mendaftar terlebih dahulu agar bisa masuk ke aplikasinya. Lalu setelah customer berhasil untuk membuat akun, lalu customer dapat memesan atau memilih ingin menggunakan jasa kuli bangunan yang seperti apa. Setelah menentukan jasa yang ingin digunakan dan waktu yang ditentukan, selanjutnya customer diharuskan mengisi data customer untuk memastikan kebenaran pemesanan. Nah, setelah input data customer ini, setelahnya customer harus melakukan konfirmasi dan melakukan proses pembayaran. Selanjutnya jasa akan datang ke rumah untuk memberikan servisnya. Lalu setelah itu customer dapat memberikan kritik dan saran di aplikasi, baik itu kepada jasa yang diberikan ataupun pelayanan di aplikasinya. Lalu untuk selanjutnya ada use case diagram untuk admin, berikut terlampir ilustrasinya. Admin ini berperan untuk mengelola keseluruhan sistem pada aplikasi. Seluruh data customer dan menu-menu yang tersedia itu merupakan tugas dari admin. Di sini pada halaman utama aplikasi nantinya terdapat perintah untuk login atau membuat akun agar dapat melakukan proses selanjutnya. Lalu proses pembuatan akun memerlukan konfirmasi dari admin agar memperoleh akses. Jika tidak login atau membuat akun, customer tetap bisa melihat fitur atau jasa apa saja yang disediakan, namun customer tidak dapat melakukan proses pemesanan atau transaksi. Halaman awal setelah login akan muncul beberapa menu seperti beranda, profil, jasa, dan hubungi kami. Pada fitur jasa nantinya terdapat beberapa pilihan kuli bangunan beserta patokan harga yang ditawarkan. Fitur jasa ini nantinya akan memberitahu kepada customer jasa mana yang paling sering digunakan dan yang paling populer. Transaksi yang dilakukan juga melalui transfer antar bank atau bisa menggunakan e-wallet. Selanjutnya, yang terakhir ada penutup. Berdasarkan bab-bab sebelumnya, dari bab awal sampai bab terakhir tadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan konsep CRM ke dalam sistem e-commerce, terutama pada Kulikita Mobile Application, yaitu terdapat pada tahap pendaftaran, pemesanan, dan pemberian saran kepada perusahaan. Dalam penerapan ini diharapkan Kulikita mampu mengenal customer-nya dengan baik dan dapat memasarkan penawaran jasa kuli bangunan serta dapat memantau keluhan customer. Mungkin sekian pemaparan proposal bisnis dan presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Mhm.